Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah kini telah dinyatakan, seperti yang sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hai manusia, siapapun juga engkau, kalau menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari kesalahan. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau pun menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukum Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ataukah kau anggap sepi kemurahannya yang berlimpah? Kau anggap sepikah kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri untuk hari penghakiman. Suatu murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hidup kekal akan diberikan kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan kebakaan. Tetapi murka dan geram akan diberikan kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan orang Yunani. Sebaliknya, kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanyalah Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanyalah Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanyalah Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanyalah Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah itulah perlindungan kita. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-domba
aku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, ingu dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, keadilan dan kasih adalah sifat Allah yang senantiasa ditunjukkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Sejarah perjalanan bangsa Israel tidak lain sebetulnya adalah sejarah keadilan dan kasih Allah. Maka kalau seseorang mengabaikan keadilan dan kasih Allah, itulah yang tadi diingatkan oleh Yesus di hadapan baik orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat. Keadilan dan kasih Allah artinya bahwa orang sungguh berani mengandalkan Allah dan bertindak sebagaimana Allah menegakkan keadilan dan kasih-Nya. Keadilan dan kasih Allah lebih-lebih memang ditujukan kepada orang-orang yang kecil, yang tidak mampu atau yang tidak dipandang di dalam masyarakat, yang disingkirkan. Dan karena itu, keadilan dan kasih Allah mengajak orang yang mengasihi Allah juga bertindak dan bersikap yang sama, yaitu senantiasa memihak mereka yang kecil, yang lemah, mungkin yang tertindas, dan mengembangkan sikap hati sebagaimana Allah membela mereka, memperhatikan mereka. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat, mereka memang melakukan keharusan yang dilaksanakan seturut hukum Taurat, tetapi mengabaikan rasa keadilan dan kasih terutama kepada mereka yang kecil dan menderita. Maka tadi Yesus mengatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tidak cukup hanya misalnya menuruti segala macam keharusan dan tata hukum hanya bagi ketaatan diri sendiri, tetapi apakah juga pelaksanaan hukum itu akhirnya membawa juga kebaikan secara khusus bagi mereka yang lemah, yang menderita, yang perlu diperhatikan dengan lebih, sebagaimana Yesus berikan sendiri
di dalam hidup dan karyanya. Semoga saudara sekalian yang terkasih, gerak keadilan dan kasih Allah ini juga yang akhirnya membawa kita pada konsistensi antara isi hati kita dan segala ungkapan yang ada di luar secara lahiriah. Karena apa yang ada di luar, kalau sungguh digerakkan oleh keadilan dan kasih, akhirnya juga akan senantiasa menyapa, menyentuh, dan memperhatikan mereka yang paling menderita dan yang paling membutuhkan, sebagaimana Allah senantiasa perhatikan mereka.